Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iwantoro MPD selaku Kepala SMK Negeri 3 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Dr. Handas Toali MM selaku Wakasek Humas SMK Negeri 3 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Umi Umairoh SPD selaku Kepala Kompetensi Keahlian Akuntansi sekaligus pembimbing PKL dari Rakas Group. Yang saya hormati Bapak Maradwi Parsetyo selaku pembimbing dari sekolah di PT Farikastil. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Kali ini saya akan mempresentasikan pengalaman PKL saya 3 bulan di PT Farikastil dan 3 bulan lagi di Rakas Group. PKL di PT Farikastil selama 3 bulan dari 3 Februari 2025 hingga 30 April 2025. Topik pembahasan 1. Sejarah perusahaan. 2. Kegiatan selama PKL. 3. Kendala selama PKL. 4. Solusi penyelesaian. 5. Kesesuaian kompetensi dengan tempat PKL. 6. Saran. Sejarah PT Farikastil. Berdirinya PT Farikastil adalah tahun 2011. Pabrik PT Farikastil didirikan pada tahun 2013. Tahap pertama dengan 1 mesin. Pada tahun 2013 baru memulai produksi koil pipa. Customer pertama adalah dari PT Farika Duta Agung sebagai distributor dari PT Farikastil. Pada saat tahun 2018 memulai transaksi penjualan langsung ke customer tanpa melalui distributor. Kegiatan selama PKL di PT Farikastil. Jadi di divisi saya di PT Farikastil itu adalah purchasing. Jadi di PT Farikastil itu purchasing itu ada 2. Dia purchasing yang bahan baku, yang kedua itu spare part. Nah, saya di bagian yang spare part. Kalau yang bahan baku itu buat ya pembelian buat fokus ke pipanya aja, tapi kalau ke spare part itu untuk membeli barang yang rusak-rusak kayak seperti baut yang berkarat atau apa, atau barang-barang yang rusak kita beli spare partnya. Nah, kegiatan selama PKL ini saya di divisi spare part itu kerjanya itu yang pertama tuh melihat surat permintaan pembelian dari pabrik, itu SPP itu kertasnya tuh biasanya ada di pabrik biasanya, supaya orang-orang pabrik itu kalau ceritanya mau meminta barang yang rusak pengen diganti, itu dia nulis barangnya itu di SPP. Itu dia nulis nama barang, terus spesifikasinya, harganya berapa, kayak merek apa gitu, kalau biar spesifik gitu kita belinya apa. Nah, setelah kita udah tahu SPP-nya sudah dikirim ke kantor pusat, kita ngajuin pembelian ke pimpinan gitu, ke direktur, ke bos, ke pimpinan. Kalau ada barang yang pengen dibeli sekian, harganya sekian, barang apa gitu. Terus ketika udah di ACC, kita beli barang spare part itu sesuai permintaan dari pabrik. Nah, itu kita membeli barangnya itu bisa ada 2, bisa langsung dari toko ke tokonya langsung, atau kita beli online. Ketika kita udah beli barangnya, kita membuat bukti bayar. Nah, bukti bayar itu seperti invoice, ada nomor invoice-nya, ada nama tokonya, ada nama barangnya, ada spesifikasi barang, harga barang, semuanya ada di situ. Jadi seperti invoice. Nah, ketika sudah ditulis, kita udah bikin bukti bayar, kita input datanya itu ke Microsoft Excel, kayak kodenya, terus nama barang, nama tokonya yang kita beli apa gitu, spesifikasi harganya, kita input di Excel. Ketika sudah barangnya kita
kita buka paketnya. Kalau ada kerusakan saat pengantaran kita retur, tapi kalau aman barangnya kita langsung membuat surat jalan. Kita membuat surat jalan untuk pengiriman barang dari kantor pusat ke pabrik. Nah, terus setelah kita bikin surat jalan, kita menghitung stok spare part di gudang. Nah, biasanya tuh kita membeli spare part barang tuh biasanya lebih gitu. Misalnya disuruhnya permintaan di SPP-nya itu 10 biji. Kita belinya 20 atau 30. Nah, sisanya itu 20-nya itu kita taruh di gudang buat stok. Jadi misal kalau ceritanya ada yang kayak dia minta kayak barang yang itu, kita tinggal ngambil stok, jadi kita nggak harus beli. Itu menghitung stok spare part di gudang. Nah, itu adalah kerjaan saya di kantor pusat. Nah, untuk yang stok oknum, pipa, dan koil di pabrik itu saya pernah diajak ke pabrik Cilegon di Banten, di Bojonegara. Itu kerjanya itu stok oknum, pipa, dan koil. Jadi saya 2 hari. Hari pertama kita menghitung pipa, yang kedua itu kita koil. Nah, koil itu apa? Koil itu seperti pipa tapi belum jadi. Jadi nama besinya itu kalau sebelum jadi pipa itu namanya koil gitu. Jadi kalau udah jadi pipa ya pipa, tapi kalau belum ya namanya masih koil gitu. Nah, selanjutnya itu kendala dan solusi. Kendala yang pertama ini laptop yang gampang panas yang membuat laptop menjadi lemot. Solusinya itu diamkan laptop sesaat supaya tidak terlalu panas, lalu restart laptop. Kendala yang kedua, jaringannya lemot yang membuat pengerjaan tugas menjadi lambat. Solusinya menggantikan jaringan WiFi. Kesesuaian kompetensi dengan tempat PKL, lumayan terpakai ilmu Microsoft Excel dan pembahasan PPH dan PPN. Jadi saya di PT Varikasil saya diajarkan PPH dan PPN, dan ilmu rumus-rumus yang di Microsoft Excel agak terpakai, yang diajarin di sekolah kita terpakai. Walaupun basic dasar-dasarnya ilmu rumus-rumusnya jadi tetap kepakai. Jadi sekitar worth it 50% sesuai bidang saya di jurusan akuntansi. Untuk saran untuk para peserta PKL, ini sarannya untuk peserta PKL yang akan melakukan PKL di tahun depan. Sarannya untuk para peserta PKL diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri sebelum terjun langsung ke bekerja di industri. Misalnya mempelajari hal-hal dasar yang harus dilakukan selama PKL di perusahaan agar beradaptasi lebih cepat sehingga dapat pengerjaan tugas yang diberikan dengan lancar. Membiasakan pengerjaan sesuatu dengan ketelitian, efektif, dan efisien karena sangat berguna sekali di dunia industri. Itu saja pengalaman saya itu saja presentasi pengalaman saya di PT Varikasil. Selanjutnya pengalaman saya di Rakas Group. Topik pembahasan 1. Sejarah perusahaan, 2. Kegiatan selama PKL, 3. Kendala selama PKL, 4. Solusi penyelesaian, 5. Kesesuaian kompetensi dengan tempat PKL, 6. Saran. 1. Sejarah perusahaan Rakas. Pada awalnya perusahaan ini dibangun dan didirikan oleh Ibu Angela Maria pada tanggal 8 Juni 2015. Lalu Ibu Angela Maria bersama adik kandungnya yaitu Ibu Sylvie Maria, mereka berdua membangun dan menjalankan usaha mereka bersama-sama secara perseorangan. Namun, seiringnya dengan berkembangnya usaha tersebut, mereka berdua pun merekrut 2 karyawan baru yang bertujuan untuk lebih memperbesar dan mempermudah usaha yang mereka jalankan. Kegiatan selama PKL di Rakas Group. Yang pertama itu menginput rekening koran ke Microsoft Excel. Rekening koran itu adalah pembelian dan penjualan yang pembayarannya menggunakan via bank. Jadi kita menginput data-data yang di via banknya itu kita input namanya dan nominalnya di Microsoft Excel. Biasanya di awal bulan.
Yang kedua itu faktur pajak menginput faktur pajak di Microsoft Excel. Menginput faktur pajak ya seperti nomor seri faktur pajak, seperti nama customer-nya, nama barang, DPP dan lain-lain, nominal lain-lain. Menginput kas kecil di Microsoft Excel, terus menginput transaksi pengeluaran kas, filling dan scan dokumen transaksi itu biasanya di akhir bulan, biasanya ada dokumen-dokumen yang harus di-scan. Kendala dan solusi. Kendala yang pertama, jaringan lemot yang membuat pengerjaan tugas jadi terhambat. Cara menghilangkan jaringan yang lemot yaitu dengan cara menggantikan WiFi. Kendala yang kedua, meja berantakan yang membuat meja kerja menjadi sempit dan susah untuk mengerjakan tugas. Solusinya, merapikan benda atau berkas yang ada di meja dengan rapi. Kesesuaian kompetensi dengan tempat PKL. Sangat sesuai dengan jurusan akuntansi, 100%. Jadi saya merasa 3 bulan saya di PKL di Rakas Group itu sangat sama sekali dengan jurusan saya, sangat relate. Apa yang diajarin dengan sekolah itu masuk semua. Jadi nggak ada yang melenceng atau apa, semuanya masuk diajarinnya. Jadi sama semua, jadi 100%. Sarannya ini untuk peserta PKL yang akan melaksanakan PKL di tahun depan. Yang pertama itu sikap profesional dan etika kerja. Ini sangat penting. Yang pertama itu datang tepat waktu dan didisiplin. Perlakuan PKL layaknya pekerjaan nyata. Disiplin waktu adalah hal pertama yang dinilai di dunia kerja. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Selalu perhatikan penampilan dan bersikap sopan kepada semua orang, seperti atasan, mentor, dan rekan kerja. Ingat, Anda membawa nama baik diri sendiri dan sekolah. Yang ketiga, jaga inisiatif dan proaktif. Jangan hanya menunggu perintah, tawarkan bantuan, ajukan pertanyaan yang cerdas, dan tunjukkan semangat untuk belajar hal yang baru. Bahkan jika itu bukan tugas utama Anda, sikap ini sangat dihargai. Terima kasih telah mendengar presentasi pengalaman PKL saya 3 bulan di PT Fari Kastil, 3 bulan lagi di Rakas Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.